tingkat akhir. Ada beberapa hal penting yang akan saya sampaikan kepada pembimbing dan juga kepada mahasiswa terkait dengan masalah proses bimbingan sekaligus bagaimana teknis ujian selama masa pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, besar harapan kami dalam pengarahan melalui video conference pada sore hari ini, Bapak Ibu dosen dan juga seluruh mahasiswa tetap bisa menjalankan aktivitas work from home atau study from home itu betul-betul juga berkinerja baik, sehingga pada waktunya mudah-mudahan kalian semua yang dibimbing oleh Bapak Ibu dosen yang sudah kami tetapkan sampai dengan tanggal hari ini ada sekitar 700 mahasiswa. Mudah-mudahan pada Desember ini bisa lulus semua dan diwisuda. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk memberikan paparan presentasi. Mungkin Pak Umar bisa membantu PowerPoint-nya untuk pengarahan mahasiswa tingkat akhir ini. Nanti jika seandainya mahasiswa ingin menyampaikan atau bertanya sesuatu tentang hal-hal yang saya sampaikan di dalam PowerPoint ini, silahkan nanti ditulis terlebih dahulu, dicatat. Kemudian nanti setelah ada waktu sesi untuk tanya jawab, dimohon untuk menyampaikan nama kelas. Silakan untuk chatroom di situ. Di situ ada format chatroom di sebelah kanan atas. Di situ tinggal mengirim ingin bertanya. Nanti dari situ pertanyaannya apa, silakan bisa melalui chat atau langsung menyalakan audionya juga boleh. Menyalakan audio dan langsung bertanya nanti pada sesi pertanyaan untuk dosen maupun untuk mahasiswa. Baiklah, Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa yang saya banggakan, kami yakin bahwa selama masa pandemi COVID ini ada beberapa sebuah terobosan yang memang harus kita siasati agar supaya masa studi dari mahasiswa yang dibimbing oleh Bapak Ibu dosen tetap berjalan dengan baik, sehingga pada gilirannya tetap bisa menyelesaikan laporan akhir atau tugas akhir dan skripsi pada waktunya. Oleh karena itu nanti akan kami sampaikan secara detail tahapan-tahapan yang mahasiswa harus tempuh sampai dengan proses wisuda ini bisa diselenggarakan pada tahun ini. Baik, saya akan mulai dari slide berikutnya. Ya, jumlah mahasiswa yang diproyeksikan lulus pada tahun ini, Desember ini, diproyeksikan menurut data dari bagian akademik, itu sebanyak 794 mahasiswa. Itu di luar angkatan yang seharusnya lulus, artinya yang harusnya lulus tahun kemarin tapi belum lulus karena kendala cuti atau mungkin karena kendala belum bisa menyelesaikan tugas akhir atau skripsi, ada kemungkinan akan terus bertambah. Oleh karena itu, insya Allah dengan jumlah kuota sekitar 700 itu bisa diselenggarakan dalam momen wisuda pada bulan Desember, karena kapasitas Sabuga adalah sebenarnya paling banyak adalah 2.500 undangan. Kalau seandainya jumlah mahasiswa sekitar 800, dikalikan 3 plus orang tua 2 dan mahasiswa 1, itu sudah 2.400, sehingga 100 lagi adalah untuk kemungkinan adalah untuk Bapak Ibu dosen. Oleh karena itu, yakinkan bahwa selama masa pandemi COVID ini, Bapak Ibu dosen bisa memberikan semangat, spirit kepada mahasiswa yang dibimbingnya, yang sudah kami setujui sampai dengan hari ini, tadi tanggal 2 Mei, dan juga mahasiswa secara proaktif bekerja di rumah, tetap mengumpulkan apa yang menjadi kajian tugas akhir maupun skripsinya, tentu dengan plan yang trik-trik yang target yang jelas. Biasanya kalau lagi semangat mahasiswa itu kalau lagi menulis bisa saja 1 minggu itu 1 bab. Itu berarti kira-kira 1 bulan atau 5 minggu seharusnya sudah selesai. Apalagi kesibukannya hanya di rumah, sehingga saya yakin 1 bab bisa diselesaikan dibimbing oleh Bapak Ibu dosen, mau melalui email atau mau melalui media yang lain, itu silahkan nanti dengan Bapak Ibu dosen. Kami berharap dalam waktu 1 minggu Bapak Ibu dosen bisa membuat sebuah schedule
jadwal kepada mahasiswa yang dibimbingnya, begitu juga mahasiswa dengan cara proaktif untuk menulis tugas akhir dan skripsinya 1 minggu 1 bab, sehingga kalau 5 bab 5 minggu selesai. Diharapkan yang sudah selesai tugas akhir skripsinya silakan untuk langsung mendaftarkan ujian sidang, karena ujian sidang kami juga selenggarakan secara video conference. Silakan untuk standby di rumah, nanti kami akan mengatur pembimbing ada di mana segala macam, hanya bertiga berempat yang nanti akan aktif di dalam video conference ini. Oleh karena itu izinkan saya menyampaikan beberapa informasi terkait dengan masalah proyeksi lulusan ini. Kebanyakan adalah dari program studi Diploma 3 dan juga program Diploma 4. Jadi totalnya sudah 794 mahasiswa yang tersebar dari semua program studi. Selanjutnya, di sini slide selanjutnya ada persyaratan pengajuan judul. Saya yakin mahasiswa yang mendengarkan video conference sore hari ini dengan saya, semuanya sudah mengajukan judul, mudah-mudahan selesai. Jikapun belum, masih diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 18 Mei, 17 Mei, maaf 17 Mei, segera menentukan judulnya. Ada banyak pertanyaan kepada admin, sehingga disampaikan kepada saya, apakah judulnya kalau memang dari jurusan bisnis, atau mungkin rekam medis, atau mungkin rumah sakit, apakah harus memakai kata pengaruh antara variabel X dan variabel Y? Saya katakan tidak harus. Sekali lagi, tidak harus. Nanti bagaimana arahan dari pembimbing, kalaupun mau menggunakan pengaruh silahkan, tidak menggunakan pun tidak ada masalah. Yang penting adalah secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan nilai-nilai akademiknya. Jadi judul biarkan bebas, apalagi untuk judul-judul seperti kesehatan, jurusan farmasi, fisioterapi, analis kesehatan. Tentu itu ada sebuah kajian yang tidak bisa dipukul rata atau disamaratakan dengan judul-judul ya jurusan bisnis yang terkait dengan masalah pengaruh atau analisis dan hal yang lainnya. Begitu juga untuk jurusan yang IT atau komputer, apakah harus menggunakan kata perancangan juga tidak. Jadi silakan berinovasi, karena kami yakin kalau mahasiswa menggunakan datanya harus dari sebuah kantor atau perusahaan, sementara masih masa pandemi COVID ini berjalan, tentu akan kesulitan mencari datanya, sehingga disiasatilah, walaupun judul sudah disetujui, tapi bisa berubah asal konsultasi dengan pembimbing, disesuaikan dengan kajian yang terbaru, misalnya mendapatkan data dari media sosial atau dari internet yang terkait dengan jurusannya, itu juga boleh. Atau juga yang lagi hangat-hangatnya terkait dengan masalah COVID-19 ini, baik dari aspek perancangan sistemnya, aspek bagaimana menyangkut tentang aspek bisnis masyarakat atau mungkin orang di dalam masa pandemi COVID ini, bagaimana pengaruhnya setelah itu, atau mungkin dari aspek kesehatan, apalagi bagaimana tingkat imunitas dan hal yang lainnya terkait dengan masalah pandemi. Semua itu tentu dengan inovasi, sekalipun judul sudah kami setujui dan pembimbing sudah kami setujui, silakan mahasiswa tetap bisa berkonsultasi dengan dosen dan memohon untuk minta arahannya. Yang penting tidak memaksakan bahwa judulnya harus menggunakan variabel X dan variabel Y. Mau menggunakan silahkan, tidak pun tidak ada masalah. Yang penting mahasiswa secara kajian ilmiahnya bisa dipertanggungjawabkan dan bisa mempertahankan nanti pada saat ujian sidang, itu sudah keren lah ya. Baik, itu slide selanjutnya. Jadi nanti mengenai persyaratan ujian sidang itu semua sudah akan di-share melalui grup WA dari BAPS. Nanti dari persyaratan tersebut, mahasiswa tidak perlu datang ke kampus tentunya, tapi juga bisa langsung mengirimkan berkasnya melalui pendaftaran sidang secara online melalui Google Form. Selanjutnya menyangkut tentang pembimbing yang sudah kami punya listing pembimbing. Di sini ada jurusan administrasi keuangan, lanjut. Begitu juga jurusan komputerisasi. Inilah nama-nama dosen yang sudah kami berikan hak dan kewenangannya untuk
membimbing mahasiswa. Lanjut, untuk jurusan MIF, IT juga kami sudah tentukan, silahkan bisa memilih pembimbing yang ada terdaftar di sini. Mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa, apakah boleh mengajukan judul selain yang ada di sini? Misalnya dosen baru, itu pada prinsipnya boleh, dengan catatan dosen yang terdaftar di sini betul-betul sudah kebagian membimbing. Jadi kami memprioritaskan dosen-dosen yang terdaftar di sini untuk terus membimbing mahasiswa karena yang bersangkutan sudah memiliki standar sebagai pembimbing yang baik. Selain masalah yang bersangkutan juga telah memiliki jabatan fungsional akademik, sehingga untuk dosen baru khusus untuk kasus tertentu tetap nanti kita akan bisa pertimbangkan untuk mendapatkan pembimbing yang baru. Silakan lanjut dengan pembimbing-pembimbing yang lain sampai dengan jurusan rumah sakit, farmasi, analis kesehatan, dan fisioterapi. Selanjutnya menyangkut tentang aturan penulisan laporan. Nah, mengenai aturan penulisan laporan, kalau yang dulu satu TA itu pembimbingnya dua, ada pembimbing bahasa Inggris, ada pembimbing yang memang intinya. Untuk sekarang satu judul, satu TA itu adalah satu pembimbing. Kecuali untuk jurusan komputerisasi akuntansi dan manajemen informatika dan informatika raka medis yang di situ kaitannya dengan masalah perancangan, tentu ada orang IT dan ada juga orang raka medis atau orang akuntansi atau orang bisnis atau yang lainnya. Jadi untuk skripsi ada yang dua pembimbing, ada juga yang satu pembimbing. Ketika nanti membuat abstrak, yang paling sering harus diperhatikan oleh mahasiswa adalah abstrak itu harus satu spasi, kemudian tidak boleh dari isi daripada abstrak itu lebih dari 250 kata, dan tidak boleh lebih dari satu lembar. Jadi wajib hanya satu lembar, dan tentu sudah ada aturan urutan bagaimana menyusun abstrak yang baik dari mulai judul, tujuan, menggunakan metode apa, hasilnya seperti apa, dan bagaimana sarannya, dan terakhir dengan keywords. Keyword juga atau kata kunci itu tidak boleh lebih dari 5 kata. Sekali lagi ya, tidak boleh lebih dari 5 kata, dan itu yang betul-betul memang sangat penting dan memang dibahas di dalam TA ataupun skripsi. Sekali lagi, tidak boleh lebih dari 5 keywords. Di bawah itu, di bawah keywords, baru ada tanda tangan persetujuan pembimbing. Yang paling sering bermasalah, khususnya kepada yang sudah sidang, yang sudah lulus, karena keterbatasan bahasa Inggris, menggunakan Google ya, atau Translate. Google Translate itu. Silahkan menggunakan Google Translate, tapi tetap harus dipedomani sebagaimana layaknya penulisan ilmiah menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Karena jika seandainya dari kata-kata bahasa Indonesia biasa, kemudian langsung ditranslate menggunakan Google Form, tentu akan lucu bahasanya dan sepertinya memang akan malah menjadi masalah ketika nanti ujian sidang. Jadi saya berharap tools untuk Google Translate boleh digunakan, tapi tetap harus dikoreksi dengan standar penulisan bahasa Inggris yang baik dan benar. Kemudian penulisan TA atau skripsi itu karena keterbatasan perpustakaan kita dan sekarang sedang proses untuk bagaimana mahasiswa bisa mengupload sendiri dokumen TA atau skripsi yang sudah disetujui nanti menggunakan perangkat digital, maka untuk tahun ini laporan akhir atau tugas akhir dan skripsi itu cukup dicetak bolak-balik, tidak usah satu halaman satu. Dengan kata lain, kalau memang tugas akhirnya ada 200 halaman, berarti kan cuma 100, berarti semakin tipis. Itu artinya bahwa nanti kalaupun disimpan di perpustakaan tidak akan makan tempat terlalu banyak tentunya. Kemudian isi daripada TA atau skripsi itu betul-betul dimulai dari bab 1 sampai dengan bab yang terakhir. Jadi bab 1 bab itu adalah isi pokoknya. Di luar itu tidak menggunakan halaman, ya, tidak menggunakan halaman lagi, tapi menggunakan I1, I2, I3 dan seterusnya.
termasuk lembar persetujuan, lembar pengesahan, kata pengantar, dan semuanya menggunakan bukan halaman. Sekali lagi ya, bukan halaman, agar supaya konteks halaman di sini adalah bab 1 sampai dengan bab yang terakhir saja. Lanjut. Beberapa kajian tugas akhir atau skripsi yang direkomendasikan, karena ini ternyata mahasiswa responnya juga sudah banyak mengajukan judul. Ini hanya terkait dengan masalah core inti daripada bidang yang ditekuni, terutama yang menarik buat mahasiswa atau mungkin paling dikuasai oleh mahasiswa, sehingga tidak harus sesuai dengan kajian yang direkomendasikan ini. Jadi kalaupun nanti mahasiswa memiliki pilihan yang baru, hal-hal yang baru, yang up to date, kemudian mahasiswa juga menyetujui, pembimbing juga setuju, silakan untuk dijalankan saja. Menyangkut tentang kajian ini, pada prinsipnya bebas, tapi masih terkait dengan masalah program studinya masing-masing. Begitu juga untuk tugas akhir kajian dari jurusan yang lain, silakan lanjut. Ya, lanjut lagi. Selanjutnya adalah untuk pendaftaran ujian sidang. Nah, untuk pendaftaran ujian sidang, teknisnya selama masa pandemi COVID, mahasiswa tidak diharuskan atau tidak diwajibkan untuk ke kampus. Silakan untuk konsultasi di grup, karena kami sudah memiliki media secara online. Mahasiswa bisa mendaftar, mengisi sendiri, menulis judul sendiri, dan mengupload sendiri dokumen-dokumennya. Nanti diserahkan ke grup atau BAPS, nanti dari BAPS dilaporkan ke bagian akademik. Nanti pada saat waktunya kita akan atur waktu ujian sidangnya melalui video conference. Jadi kami akan mengumumkan untuk ujian sidang itu paling tidak H-3 sebelum video conference, sudah tahu mana yang terjadwal ujian sidang dan mana yang belum. Jadi yang kami undang, yang kami panggil hanya yang terjadwal ujian sidang, kemudian di-share melalui grup BAPS atau melalui grup calon wisudawan. Setelah itu pada hari, waktu, tanggal yang ditentukan, baik ketua, sekretaris, pembimbing atau anggota, dan kalian sebagai peserta ujian sidang cukup menyalakan video conference yang akan kami atur melalui lembaga. Itu selama masa pandemi COVID. Jika seandainya mudah-mudahan pandemi COVID ini bisa selesai pada bulan Mei atau mungkin selama-lamanya bulan Juni, secara tentatif kampus akan terus mengupdate, memberitahukan kemungkinan juga jika sudah diizinkan operasional untuk menyelenggarakan di kampus oleh pemerintah, maka ujian sidang juga bisa diselenggarakan melalui klasikal di kampus. Jadi jangan khawatir, dua cara, baik itu di kampus maupun di rumah, tanpa mengurangi nilai-nilai ilmiahnya, tetap masih bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Yang penting adalah memiliki karya tulis, dan karena karya tulis itu menjadi sebuah dokumen institusi sekaligus dokumen legalitas nanti dari penulis atau mahasiswa dan pembimbingnya sebagai sebuah untuk karya penelitian selanjutnya. Lanjut. Saya sampaikan pada mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen, ini adalah prosedur penulisan TA atau skripsi yang dimulai dari mahasiswa tentu sudah masuk ke dalam tahapan mengajukan judul, bahkan sudah disetujui judulnya, ya bahkan sudah disetujui judulnya, dan setelah disetujui judulnya juga di situ bisa dilihat bahwa sudah disetujui itu yang wajik itu, yang gambar wajik itu, kemudian di sebelah kiri sudah ditentukan pembimbingnya. Oleh karena itu nanti saya harap pembimbing yang sudah ditentukan dengan mahasiswanya tentu akan memiliki punya grup sendiri antara pembimbing dan mahasiswanya. Pastikan 1 minggu sudah selesai 1 bab, sehingga benar-benar waktunya efektif. 5 minggu mahasiswa benar-benar terbantu untuk bisa menyelesaikan tugas akhir. Jadi diharapkan nanti bagi yang belum menyusun atau akan menyusun, paling tidak diharapkan oleh kami adalah sekitar bulan Juni
akhir atau setelah Lebaran diharapkan bimbingan dengan pembimbing itu sudah selesai disetujui dan silakan untuk langsung setelah penyusunan TA, silakan untuk mendaftarkan ujian sidang. Nah, di situ pada saat mendaftarkan ujian sidang, nanti silakan simak terus grup calon wisudawan karena disitulah nanti akan kami informasikan bagaimana teknis ujian sidang tergantung dari situasi dan kondisi. Namanya juga ujian sidang pasti ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Namun demikian, khusus untuk yang angkatan tahun ini karena keterbatasan jangkauan di dalam menelaah sebuah TA atau skripsi secara lebih jauh, kami mempercayakan sangat mempercayakan ini kepada pembimbing terutama. Jadi pembimbing silakan untuk menyetujui atau meng-ACC untuk layak ujian sidang, manakala secara ilmiah, baik itu menyangkut tentang sistematika, kemudian teori yang diambilnya, kemudian paradigma penelitian atau operasional sudah bagus, alat ujinya bagus, hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan, dan yang lainnya, itu silakan untuk disetujui saja mahasiswanya, dan kami tanpa mengecek kembali menyangkut tentang apa yang sudah dibimbing oleh dosen pembimbing, silakan untuk langsung mendaftarkan ujian sidang. Nah, nanti pada saat ujian sidang, tentu secara online, kalau menggunakan daring seperti ini, mekanismenya sama seperti ini. Jadi, aturan mainnya adalah mahasiswa nanti diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan yang inti-intinya saja, karena nanti di dalam sini juga akan saya sampaikan apa sih hal-hal yang dinilai dalam ujian sidang. Silakan lanjut PowerPoint-nya. Nah, ini adalah apa saja yang apa saja sih yang dinilai dalam ujian sidang. Yang lanjut. Nah, yang pertama, tugas akhir atau skripsi itu memiliki dua penilaian saja sebenarnya. Yang pertama adalah bagaimana tata tulisnya, sudah bagus belum? Ya. Yang kedua adalah nanti pada saat ujian sidangnya. Nah, saya jelaskan yang pertama dulu, bagaimana nilai tata tulis laporannya. Kalau tata tulisnya laporan sesuai dengan pedoman, baik itu jenis hurufnya, bahasanya, format penulisan, ukuran, warna cover, lembar pemisah, dan segala macam, ya, itu nanti kita bisa nilai tersendiri, dan bahkan setelah di-upload atau dikumpulkan kepada lembaga pun sebenarnya kami sudah bisa memiliki nilai tersendiri di dalam nilai tulis laporan. Oleh karena itu, nilai tulis laporan ini jangan semuanya dibebankan kepada Bapak Ibu dosen, karena yang saya lihat di monitor saya juga ada dosen yang aktif, ini seperti Bu Arimbi juga sudah hadir di sini. Bagaimana membimbing mahasiswa itu tentu tidak diserahkan kepada pembimbing semuanya, tapi juga mahasiswa memiliki nilai-nilai ilmiah, daya nalarnya, apakah yakin betul bahwa apa yang ditulis, dituangkan itu mengerti maksudnya dan secara ilmiah memang benar, itu silakan untuk dilanjutkan saja. Jadi saling cross-check, baik itu mahasiswanya sudah yakin betul, baru diajukan kepada pembimbing. Jadi pembimbing hanya menelaah sebentar, kemungkinan bertanya sedikit, mahasiswa tinggal menjawab kalau memang itu adalah memahami apa yang ditulisnya. Nah, nanti menyangkut tentang ada perbaikan atau penambahan, silakan nanti untuk dikomunikasikan lebih lanjut dengan pembimbing. Lanjut. Yang kedua, selain nilai tulis laporan, juga mahasiswa yang ujian sidang nanti memiliki nilai ujian sidangnya. Apa sih yang dinilai dalam ujian sidang? Sekalipun mungkin nanti yang mendengarkan video konferensi ini ujian sidang di rumah, tetap pakaiannya juga harus menggunakan pakaian layaknya ujian sidang. Jadi bukan menggunakan pakaian apa adanya yang seperti sekarang ini mungkin kita tidak rekomendasikan, karena pakaian sekalipun itu melalui kamera di sini akan kelihatan bahwa jasnya bagus, kemudian menarik. Mengenai background-nya juga mohon untuk yang wajar, jangan berada di sebuah, maaf, mungkin di kamar atau mungkin di dapur. Ya, di kamar juga kalau memang background-nya polos mungkin nggak ada masalah.
khawatirnya di belakangnya backgroundnya ada gambar-gambar apalah yang membuat kita tertawa atau mungkin hal yang lainnya. Jadi mohon nanti siapkan betul tembok atau mungkin layar background ujian sidang untuk mahasiswa, tolong yang wajar, normal, dan bagus. Penampilan. Yang kedua adalah presentasi. Kami bisa melihat mimik, kemudian bahasa tubuh, gerak-gerik dari mahasiswa, sorot matanya, apakah di dalam kamera ketika video conference ini benar-benar meyakinkan tidak bahwa ini adalah layak menjadi seorang sarjana atau tidak. Itu dari penampilan pada saat mengucapkan, pada saat presentasi sudah terlihat bahwa Anda memang layak untuk lulus dan bisa di wisuda tahun ini. Sehingga penampilan menjadi hal yang dinilai oleh kami juga. Yang tidak kalah pentingnya adalah yang C, yaitu kejelasan menyampaikan presentasi. Jadi nanti mahasiswa harus berurut bagaimana mempresentasikan sebuah TA atau skripsi itu hanya dalam waktu 15 menit. Pengalamannya adalah mahasiswa sebaiknya belajar secara di rumah dulu, mungkin dengan kakak, dengan adik, atau dengan bapak, atau ibu, ada timer, ada waktu yang mengatur itu, apakah benar-benar bisa menjelaskan secara jelas, gamblang, rinci, dari mulai bab 1 sampai dengan bab terakhir hanya dalam waktu 15 menit. Karena memang jatahnya hanya 15 menit. Kalaupun nanti terlalu cepat, selesainya mamanya, selesai sidangnya, selesai paparannya karena memang lancar, bicara segala macam, ternyata waktunya hanya 5 menit. Nanti malah waktunya tersisa 50 menit, karena satu orang sidang itu sekitar 60 menit, 15 menit sudah oleh mahasiswa. Jadi kalau kalian terlalu cepat juga tidak baik. Karena 5 menit presentasi masih ada waktu 55 menit, itu malah lama, akhirnya pembimbing banyak bertanya. Nah, usahakan waktu 15 menit habiskan oleh mahasiswa, timingnya benar-benar 15 menit itu habiskan saja. Pas 15 menit nanti akan di stop, baru nanti jatah penguji pertama 15 menit, penguji kedua 15 menit, ketua sidang 15 menit, pas 60 menit selesai. Jadi santai, tapi kita atur ritme bagaimana mengeksplor atau mempresentasikan TA atau skripsi dari mahasiswa secara berurut, enak dilihatnya, dan cukup realistis. Yang keempat adalah kemampuan dan kejelasan menjawab pertanyaan. Nanti akan ada operator, kalau melalui video conference, baik operatornya BHPS atau mungkin bagian IT atau bagian akademik, itu nanti akan pada gilirannya ada sesi tanya jawab. Jadi nanti dari Ibu A atau Bapak B dan C seterusnya, nanti silakan untuk menyampaikan pertanyaannya semuanya dulu, baru nanti dijawab. Jadi teknisnya adalah Bapak Ibu dosen, kalau mau bertanya, kumpulkan pertanyaannya pertama, kedua, ketiga. Nah, baru setelah itu mahasiswa menjawab. Jika pun jawabannya belum jelas, nanti akan diperjelas lagi oleh penanya atau penguji, itu silahkan. Jadi bukan satu pertanyaan satu, nanti akan banyak delay-nya. Jadi di bawah nanti Bapak dosen betul-betul sudah membuat summary atau mungkin apa hal-hal apa yang perlu ditanyakan kepada para mahasiswa. Begitu juga mahasiswa. Mahasiswa menjawabnya langsung. Jadi kalau Mama dari Ibu Arimbi ada pertanyaan 3, jadi langsung jawab tiga-tiganya. Oleh karena itu, mahasiswa sebaiknya tidak hanya sekedar presentasi melalui video conference, tapi betul-betul menyimak apa yang ditanyakan oleh pembimbing atau penguji, ditulis intinya apa, karena itulah yang nanti harus dijawab. Jadi bukan begitu ada pertanyaan langsung menjawab, tapi pembimbing bertanya semuanya, baru mahasiswa menjawab seluruhnya. Dan yang terakhir adalah penguasaan isi. Yang paling penting adalah dalam penulisan tugas akhir atau skripsi, mahasiswa benar-benar menguasai isi atau inti pokok dari tugas akhir atau skripsi. Namanya juga penguasaan substansi daripada isi, maka itu adalah akan ditanya paling tidak apa sih isi pokok daripada tugas akhir atau skripsi yang ditulis.
terus menggunakan teori apa, bagaimana metodenya, bagaimana hasilnya, ada masalah apa enggak, kira-kira apa rekomendasi atau saran penyelesaian masalah, dan hal yang lainnya. Ya, kalau Anda memang menjelaskan secara komprehensif dari mulai teori sampai dengan masalah dan solusinya dengan baik, tentu dengan paradigma penelitian yang bagus, insya Allah nilai kalian akan luar biasa bagus. Lanjut, waktu 15 menit ini akan mempresentasikan apa, gitu, ya. Silakan untuk dilanjut. Apa saja yang perlu dipresentasikan? Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dipresentasikan. Silakan mahasiswa atau mungkin dosen juga perlu memberikan guidance atau arahan petunjuk. Ada sebuah tata cara bagaimana orang mau sidang itu santai saja, apalagi mahasiswa tidak berhadapan secara langsung dengan penguji, sekalipun tidak berhadapan langsung dengan penguji, tapi kan di kamera tetap terlihat wajahnya. Ya usahakan tidak nervous, usahakan tidak grogi, santai saja. Yakinkanlah pada saat sidang mahasiswa benar-benar memiliki keyakinan bahwa hari ini saya sidang, hari ini saya harus tuntas dan selesai bisa menjawab. Pastikan bahwa hari ini juga saya dinyatakan dulu sebagai sarjana dan saya siap untuk wisuda. Itu akan membuat spirit moral mahasiswa akan baik. Dan tentu pembimbing juga diharapkan tetap untuk memberikan motivasi, semangat kepada mahasiswa untuk bisa mempresentasikan ujian sidang ini dengan baik. Yang pertama dari mulai judul, ya, kemudian kenapa memilih judul itu, latar belakangnya apa, karena apa, tertarik judul itu pasti ada sebuah masalah. Oleh karena itu ada masalah, maka latar belakangnya apa. Baru yang ketiga, pokok bahasannya apa. Yang keempat, bagaimana teknik pengumpulan datanya. Kemudian yang kelima adalah bagaimana teori-teori yang digunakan. Tentu teori yang digunakan adalah teori yang terkait dengan judul itu. Jadi jangan menggunakan teori dari manapun, tapi sebenarnya tidak dibahas di dalam tugas akhir atau skripsi. Lanjut. Kalaupun ada sejarah singkat dari perusahaan atau kantor itu silahkan disampaikan. Kalaupun tidak ada, langsung kepada hasil TA-nya, PKL-nya, kemudian masalah, upayanya, kesimpulan, dan saran. Oleh karena itu nanti pedoman di dalam penulisan tugas akhir atau skripsi nanti akan di-share oleh akademik dan grup BAPS, baik itu untuk kelompok bisnis, kelompok IT, kelompok kesehatan, termasuk kelompok IT yang terkait dengan masalah perancangan itu punya pedoman yang sedikit berbeda, ya karena memang cara menyampaikan di dalam bab juga berbeda-beda. Jadi mohon mahasiswa nanti tetap berada di dalam grup calon wisudawan yang nanti akan disampaikan oleh BAPS dan juga oleh akademik menyangkut tentang pedoman penulisan yang baik dan benar. Lanjut. Ketika sudah siap mahasiswa, mahasiswa bisa mendaftar ujian sidang. Nah, ketentuan untuk ujian sidang sama seperti tahun lalu, tidak ada bedanya. Setelah menyelesaikan studi tentu, syarat administrasi akademik sudah selesai, mengumpulkan 3 buah laporan untuk TA atau skripsi. Nah, itu jika seandainya diserahkan melalui secara klasikal. Bagaimana kalau melalui daring, melalui video conference? Cukup mahasiswa mengirimkan semua file melalui email atau mengupload melalui Google Form yang sudah kami nanti siapkan di dalam grup. Nanti dari situ kami akan menyebarkan bahwa kalian akan diuji oleh A, B, dan C. Nanti file yang dibuat oleh mahasiswa itu akan kami berikan juga kepada pembimbing, sehingga pembimbing di laptopnya juga bisa langsung membaca sekaligus membuat resume, mungkin hal-hal yang perlu ditanyakan lebih lanjut. Kemudian jadwal ujian sidang nanti ditentukan oleh bagian akademik. Jadi yang sudah saya sampaikan, mungkin di sini juga ada orang akademik dan BAPS. Kami akan informasikan 3 hari sebelumnya mengenai jadwal ujian sidang maksimal ya, maksimal 3 hari sebelumnya. Jadi bisa aja seminggu, bisa 5 hari sebelum ujian sidang sudah dikasih tahu bahwa namanya, katakanlah di sini di kamera saya ada yang standby jauh sekali nih dari Aceh Tenggara, Mariana ya, Mariana dari Aceh Tenggara, mungkin sudah siap nanti
secara teknis pada saat pada saat mengajukan pertanyaan atau mungkin menyampaikan presentasi ujian sidangnya betul-betul bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jadwal itu akan kami share juga melalui grup calon wisudawan, selain WA personal tentunya. Kemudian berpakaian, yang tadi saya katakan, berpakaian tetap harus formal, harus rapi. Kalau laki-laki harus menggunakan dasi, pakai jas. Kalau perempuan menggunakan blazer, ya, menggunakan pakaian layaknya adalah pakaian formal, pakaian kantor. Itu akan terlihat nanti dalam penilaian yang saya tadi katakan adalah menyangkut tentang penampilan. Yang kelima, bagi pendaftar sidang yang membuat produk atau sesuatu karya seperti jurusan teknik informatika atau teknik komputer atau mungkin hal yang lainnya, itu silakan untuk dibawa produknya ke kampus nanti ketika memang sudah diuji. Oleh karena itu nanti ini yang bagi yang membuat produk harus hati-hati betul bahwa pada saat sidang menggunakan video conference, tolong untuk minta bantuan ke temannya, sekali lagi ke temannya yang bisa memvideokan atau membuat kamera itu terlihat jelas dan baik, karena memang nanti bagaimana sistem gerak dari produk itu atau alat itu nanti harus dipresentasikan pada saat video conference supaya tidak bermasalah. Sebagai cadangannya, saya harapkan mahasiswa yang membuat produk itu lebih baik di video terlebih dahulu, divideokan agar supaya kalaupun nanti ada delay karena memang jaringan tidak bagus dan segala macam, video itu pun akan dikirim kepada pembimbing dan pembimbing juga bisa nyetel video tersebut yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa. Jadi teknisnya bisa membackup melalui merekam video bagaimana jalannya produk yang dibuat itu. Lanjut. Untuk cara penilaian ujian sidang, tim penguji sama seperti yang sudah-sudah. Jadi semua mahasiswa nanti akan diuji oleh 3 orang, yaitu oleh ketua, sekretaris, dan anggota. Jika tiga-tiganya menyatakan kalian memang lulus, insya Allah pasti lulus. Jika ada satu yang mungkin karena kendala sesuatu kalian tidak bisa menjawab dan tidak lulus, ada kemungkinan kalian harus ujian sidang ulang. Saya berharap semua yang sudah siap ujian sidang dipersiapkan dengan baik, tentu dengan menguasai semua isi, kemudian memahami apa yang ditanyakan oleh pembimbing dan penguji, dan menjawabnya secara sistematis, secara berurut, baik dan ilmiah. Saya yakin bisa semuanya lulus. Lanjut, yang terakhir, sebelum saya sampaikan menyangkut tentang bagaimana TA yang baik dan yang benar. Selanjutnya yaitu bagaimana teknis sukses atau tips sukses ujian sidang. Mahasiswa sekalipun mungkin IP-nya bagus sampai IP-nya 4 mungkin ya, karena memang pintar di kelasnya, tapi pada saat sidang bisa saja nilainya bisa drop, bisa turun karena beberapa aspek. Yang pertama, yang paling atas sebelah kiri, pastikan ketika ujian sidang di meja di tempat kita nanti akan video conference ujian sidang, itu semua hal-hal yang penting-penting saja yang memang ada di meja. Ya, siapkan dan urutkan semua bahan ujian sidang. Jika ada penguji tanya ini, Anda sudah siap materinya. Dan semua ada di situ. Hal-hal yang menurut mahasiswa itu sulit, siapkan juga di mejanya. Ya, jangan ada di lemari mencari dulu dan segala macam. Meja mahasiswa nanti ketika ujian sidang semua adalah bahan-bahan materi yang sekiranya memang penting, dan kalau memang ditanya, mahasiswa langsung bisa membuka, bisa mencari, dan langsung bisa menjawab. Jadi bukan malah mengatakan, ada Pak nanti di lemari saya izin ambil buku dulu. Nah itu nggak boleh seperti itu. Jadi sebaiknya semua bahan ada di meja. Ya. Sekali lagi, siapkan dan urutkan semua bahan ujian sidang. Yang kedua, perhatikan pakaian. Tadi pakaian harus baik, penampilan juga harus baik, karena saya yakin kalau penampilannya menarik, bagus, maka akan memberikan sebuah rasa percaya dirinya tinggi dibandingkan sudah penampilannya apa adanya,
materinya juga acak-acakan, tentu akan berbeda kesiapannya. Yang ketiga, sampaikan salam dan perkenalan. Ya, saya ilustrasikan bahwa saya sedang menguji kalian yang ada melalui video konferensi ini. Tahapan yang pertama, ketika nanti sekretaris atau mungkin ketua ujian sidang memberikan waktu untuk presentasi, contohnya Mama, Saudara Mariana sudah siap untuk diuji, Saudara diberikan waktu 15 menit, silakan menyampaikan hasil tugas akhir atau skripsi Saudara. Begitu sudah dipersilahkan, Saudara Mariana yang paling penting yang pertama adalah sampaikan salam dulu. Ya, misalnya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Ujian Sidang, Bapak Anu, yang saya hormati, Sekretaris Penguji, Ibu Anu, dan pembimbing sekaligus penguji, Ibu Anu. Nah, itu silakan sebutkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izinkanlah saya untuk merepresentasikan tugas akhir saya. Adapun judul tugas akhir saya adalah judulnya apa? Langsung urutannya ke bawah, yaitu menyangkut latar belakang dan seterusnya. Setelah menyampaikan salam, tentu tidak semua pembimbing akan tahu Anda berada di mana, Anda dari jurusan apa. Itu boleh memperkenalkan dengan setelah Assalamualaikum, nama saya adalah Mariana, saya dari jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, NPM sekian, angkatan tahun sekian, itu juga boleh, ya. Tapi jangan terlalu banyak perkenalannya. Yang penting adalah isi daripada penulisan tugas akhirnya. Yang keempat, presentasikanlah dengan percaya diri. Pastikan bahwa hari ini saya ujian sidang, hari ini saya presentasi, hari ini juga saya yakin dan saya harus lulus. Jadi dengan keyakinan itu akan memberikan spirit motivasi yang sangat besar, sangat baik untuk mahasiswa. Jangan terlalu tegang, santai saja. Kemudian yang bawah, yang warna hijau di sini, di laptop saya, usahakan nanti jangan terlalu banyak menunduk. Karena sorot mata kalian mahasiswa, sekalipun melalui video conference, maka semua penguji, bahkan tim bagian akademik kami yang merekap hasil laporan sidangnya akan melihat gerak-gerik kalian. Kalau kalian kelihatannya grogi, tidak siap, banyak nunduk, bahkan nanti di samping kanan kirinya banyak bercerita, mungkin di belakangnya ada adiknya, ada bapaknya, ibunya. Kalau memberikan motivasi mendukung, oke. Tapi untuk bicara yang lain, mohon jangan. Karena nanti akan terlihat bahwa kalian tidak serius ujian sidangnya. Kemudian jangan berkata tidak tahu. Jadi kalau pembimbing atau penguji bertanya, coba apa yang dimaksud dengan sistem basis data? Lupa, terus jawab, Bu, saya tidak tahu, Bu. Nah, usahakan jangan. Oleh karena itu, apa yang ditulis di dalam TA atau skripsi, pastikan kalian tahu, paham, hafal. Susah hafalnya, bikinlah contekan di samping kiri kanannya, kan tidak terlihat kalau melalui video conference, tapi semuanya ada di situ. Sistem basis data adalah bla bla bla. Menurut siapa? Menurut Jogianto, Pak. Jogianto dalam bukunya Anu, keren, ya. Seperti itulah trik bagaimana mahasiswa pada saat menyikapi, pada saat mensiasati pada saat ujian sidang benar-benar bisa memiliki rasa percaya diri dan lulus. Yang terakhir tadi saya katakan, jangan terlalu cepat, habiskan saja. Anda dikasih 15 menit, habiskan waktu 15 menit. Bagaimana kalau mahasiswa presentasinya saking senangnya bicara sampai 30 menit, nanti akan di-cut oleh operator. Cukup, waktu habis, langsung disampaikan ke penguji. Jadi, pinterlah meramu-ramu apa yang harus disampaikan hanya dalam waktu 15 menit saja, ya. Lanjut. Ini adalah beberapa contoh penulisan yang salah dan yang benar. Pengalaman tahun kemarin. Lanjut. Nah, di situ apa yang dilihat covernya kok salah? Yang pertama kita lihat judulnya. Yang sebelah kiri itu judulnya
tidak piramida terbalik. Yang dimaksud dengan piramida terbalik adalah kalau memang ada 2 atau 3 baris, maka baris yang paling atas adalah barisan yang paling panjang. Baris kedua memendek lagi, baris ketiga kalau memang masih ada yang pendek lagi. Jadi pastikan bentuknya seperti piramida terbalik. Spasinya harus 1,5 spasi. Logonya di sini sudah ada. Oh ya, nanti semua materi yang presentasi dari saya ini termasuk kalender akademik dan juga edaran mahasiswa akhir dan juga pembimbing nanti mohon untuk di-share kembali oleh PAPS dan bagian akademik di grup calon wisudawan agar supaya bahan-bahan video conference ini juga bisa dibaca kembali oleh mahasiswa. Lanjut. Bagaimana kesalahan yang lain? Kita lihat lembar tim penguji. Ya. Nah, lembar tim penguji apa yang salah? Kalau yang sebelah kiri, itu semuanya ngambil pengujinya adalah rata kiri. Nah, itu salah. Yang bagus, yang tepat adalah rata dengan penulisan judul. Jadi, rapih ke bawah. Baik itu ketua ujian sidang, sekretaris, maupun anggota. Lanjut. Abstrak. Nah, yang kemarin ada yang cukup fatal, karena mungkin kurang bimbingan dari dosen pembimbing. Janganlah menampilkan abstrak itu adalah sejarah atau ilustrasi daripada kantor atau perusahaan tersebut. Karena urutan dari penulisan abstrak yang pertama selain judul yang adalah tujuannya apa. Tujuan penulisan ini apa? Itu silakan tuangkan yang pertama. Terus yang kedua, ini paragraf yang kedua adalah metodenya menggunakan apa? Ya. Kemudian setelah metodenya, bagaimana hasilnya? Setelah hasil dari penelitiannya apa? Yang terakhir adalah solusinya atau mungkin saran yang disampaikan yang paling bawah adalah keywordnya atau kata kunci. Nanti pedoman menyangkut bagaimana penulisan abstrak juga nanti akan di-share di grup calon wisudawan oleh staf kami. Lanjut. Lanjut tentang margin. Nah, ini margin yang tepat, yang benar adalah 1,5 spasi saja, ya. Dan yang atasnya itu adalah 4 cm, yang kirinya 4 cm, bawah 3 cm, yang sebelah kanan 4 cm. Lanjut. Bagaimana penulisan sumber atau pustaka? Sumber itu kalau memang ada di dalam tabel, jadi ada tabel yang disampaikan oleh mahasiswa, mohon untuk menuliskan sumbernya itu ada di bawah tabel, bukan di atas tabel. Ya, standar pedoman penulisan IPIKSI adalah di bawah tabel sumbernya dari mana. Lanjut. Begitu juga daftar pustaka itu harus diurut mulai dari A sampai dengan Z, diurutkan secara alfabetis sesuai dengan pedoman tentunya. Terakhir tentang riwayat hidup. Riwayat hidup usahakan jangan terlalu formal. Nama, titik 2. Tempat tanggal lahir, mana gitu. Itu terlalu formal. Sampaikan dalam sebuah gaya bahasa yang wajar. Penulis dilahirkan di Bandung pada tanggal sekian, ya. Jurusan apa, pendidikan apa, dan seterusnya dinarasikan saja. Baik, selanjutnya menyangkut bagaimana jadwal pendaftaran ujian sidang. Nah, pembimbing yang saya hormati dan juga mahasiswa, bagi yang sudah siap dengan ujian sidang, ya, karena memang sebenarnya pendaftaran ujian sidang sudah dibuka dan memang sudah ada yang terdaftar tapi belum begitu banyak. Jadi mohon kepada pembimbing untuk benar-benar nanti bisa masuk ke dalam tahap 2. Saya harapkan pada bulan Juni atau Juli itu semua yang mendengarkan video conference ini bisa semangat terus menulis sekalipun ada di rumah, menyusun TA atau skripsi dan mendaftarkan ujian sidang juga pada bulan Juni atau Juli juga. Jadi jangan nunggu tahap-tahap terakhir, ya. Justru nanti menunggu tahap terakhir malah kemungkinan ujian sidangnya cukup sulit karena ujian sidangnya di kampus.
yang mudah-mudahan masalah corona juga cepat selesai tentunya. Kemudian pelaksanaan wisuda, kami sudah membooking wisuda itu di Sabuga ITB. Insya Allah akan diselenggarakan bertepatan dengan Hari Ibu, yaitu pada tanggal 22 Desember. Ya, ini harinya tidak ada, mungkin hari Selasa kalau tidak salah. 22 Desember 2020. Pastikan, apalagi di sini saya melihat di handphone saya, di kamera saya, banyak mahasiswa dari luar kota, ya ada yang masih di sekitaran Jawa Barat, dari mulai Tasik, Ciamis, Aceh, Medan juga ada di sini, NTT bahkan ada. Silahkan nanti bisa memastikan bahwa tanggal 22 Desember kalian di wisuda, maka 1 hari sebelumnya sudah ada gladi resik, sudah ada di Bandung untuk prosesi wisuda beserta keluarga kalian tercinta tentunya. Terakhir menyangkut tentang guidelines bagaimana paper. Nah, paper ini adalah pengganti daripada penulisan untuk laporan semester. Jadi ini tidak ada sidangnya, sekali lagi tidak ada sidang lagi. Jadi sekali hanya sidang, tapi mahasiswa harus membuat 2 karya sekaligus. Yang pertama adalah TA atau skripsinya. Begitu TA skripsinya sudah disetujui, tentu dengan perubahan atau mungkin penambahan hasil ujian sidang, mahasiswa langsung membuat guideline papernya. Diusahakan paper itu tidak boleh lebih dari 15 halaman isinya. Sekali lagi isinya. Maksimal 15 halaman saja. Oke, lanjut. Yang kalender akademik. Kita ngobrol jadi masuk. Terakhir tentang kalender akademik. Kalender akademik, lanjut ke bawah. Lanjut ke kalender akademik, lanjut ke bawah. Kan udah dimatiin sama di kamera mah tuh. Jadi silakan si saudara bisa. Ya, mohon yang baru masuk atau join jangan menyalakan audionya, tolong dimatikan audionya. Saya lanjutkan tentang kalender akademik. Ini hal-hal penting, tahapan penting karena prosesi kalian secara studi, secara akademik sebenarnya sudah selesai. Hanya tinggal kalian membuat karyanya. Hanya tinggal menulis karya akhirnya atau tugas akhirnya. Jadi mohon untuk memperhatikan kalender akademik ini. Jadi nanti setelah mengikuti ujian sidang TA atau skripsi, untuk yang jurusan itu nanti akan ada tutorial sekaligus ujian MTA. Jadi kalian mendapatkan gelar itu tidak hanya sekedar sarjana terapan komputer, tapi kalian mendapatkan juga gelar MTA, ya. Microsoft Technical Associate. Itu adalah sertifikasi internasional. Nah, sekali lagi ya, sertifikasi internasional khusus untuk yang jurusan IT. Untuk yang jurusan bisnis, itu kalian mendapatkan gelarnya MOS kalau memang lulus. Ya, begitu juga untuk jurusan yang non IT, menggunakan sertifikasi MOS. Juni itu masuk. Untuk yang beauty class, beauty class khusus yang perempuan itu pada bulan Oktober. Sudah Mas. Mohon tidak untuk berbicara ya. Tidak untuk berbicara, dimatikan audionya karena mengganggu yang lain. Oke, saya lanjutkan. Khusus untuk jurusan kesehatan, nanti akan ada sertifikasi penanganan aplikasi medis, tabel menar itu pada bulan November, yudisium, ya profesi yudisium, sumpah profesi, sekaligus yudisium kelulusan itu pada bulan Desember, dan insya Allah gladi resik 21 Desember dan wisuda tanggal 22 Desember. Inilah tahapan yang tinggal sedikit lagi, satu langkah lagi mahasiswa harus bisa menyelesaikan ini dengan baik. Terakhir, demikian paparan presentasi saya, mungkin bisa langsung untuk
forum tanya jawab, atau mungkin mohon kepada host operator untuk menyalakan video cam kamera saya. Saya berikan waktu dan kesempatan untuk bertanya, baik itu kepada mahasiswa maupun kepada dosen. Silakan santai saja, tanyakan, bisa menggunakan room chat yang ada di situ, tanya, kenalkan nama dan kelasnya, pertanyaannya apa, nanti akan dibaca oleh operator, dan nanti kami akan menjawab. Jadi nanti akan dibantu oleh host, karena di sini juga banyak pembimbing yang sudah bergabung. Selain Bu Arimbi, ada Bu Seliwati, juga ada dosen yang lain yang sudah bergabung bertanya jika memang ada hal yang memang menjadi kendala, karena kami ingin membantu sekalipun inilah work from home ya dari rumah, tapi tetap satu tahap langkah ini harus diselesaikan, dan mohon sekali kepada pembimbing benar-benar untuk memberikan arahan dengan kesabarannya tentunya, untuk memberikan target bahwa sebisa mungkin 1 minggu 1 bab, 5 bab, berarti 5 minggu selesai. Itu akan lebih ringan dibandingkan harus menunggu-nunggu terus, karena waktunya akan sangat banyak ketika memang masih musim pandemi COVID. Demikian barangkali untuk teknis pertanyaan, saya persilakan kepada Pak Umar selaku host di sana yang mengatur jalannya ini, atau memberikan pertanyaan secara langsung, menyalakan audionya yang di sebelah kiri, itu ada gambar speaker, audio tinggal dipencet, kalau nyala merah berarti tidak nyala, kalau tidak warna hitam atau biru itu silakan untuk langsung disampaikan. Tanyakan, silakan untuk perkenalkan nama, kelasnya apa, kemudian pertanyaannya. Demikian, mudah-mudahan pengarah dari saya cukup. Saya berikan waktu untuk sesi yang terakhir, untuk sesi tanya jawab. Besar harapan kami, dosen dan mahasiswa memiliki interaksi komunikasi yang bagus, tetap memberikan semangat kepada mahasiswanya, mahasiswa bimbingannya, diantar sampai dengan mendaftarkan sidang dan lulus. Itu adalah karya yang terbaik daripada dosen sudah mengantarkan mahasiswanya sampai dengan lulus. Demikian dari saya, bila itu berkredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada Pak Umar selaku host untuk memimpin jika ada pertanyaan baik dari mahasiswa maupun dosen. Baik, terima kasih Bapak Direktur atas arahannya. Kami untuk sesi berikutnya kami persilakan bagi teman-teman mahasiswa yang akan menanyakan terkait tentang kegiatan proses bimbingan, sidang, dan lain sebagainya, dipersilakan. Ini tidak akan dipandu secara langsung oleh saya untuk mute atau unmute. Silakan nanti teman-teman yang sudah paham untuk membuka langsung gitu ya. Kalaupun nanti ada bentrok, biar nanti saya unmute dan silakan untuk ditanyakan langsung ya. Oke, silakan barangkali ada yang ditanyakan atau melalui chat biar nanti disampaikan di forum atau dibaca secara langsung. Oke, silakan teman-teman atau Bapak Ibu dosen yang ikut hadir untuk melaksanakan event ini, untuk barangkali ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafdi Feb dari kelas KMA R3117. Maaf Pak, mau tanya, untuk tugas akhir itu, saya kan bagian KMA ya, apa skrip atau sintaknya harus dimasukin apa tidak Pak? Terima kasih. Terima kasih Rafdi, Saudara Rafdi, pertanyaannya bagus. Kalau dari jurusan KMA atau mungkin TIK, dia membuat sebuah karya, MIF juga sama. Jadi kalau memang di situ ada sintaknya, itu silakan untuk dilampirkan. Ya, silakan untuk dilampirkan. Kalau memang KMA membuat sebuah audio, selain karyanya juga kan pasti ada sintaknya. Itu dilampirkan juga, dia. Selain di bab terakhir, jadi setelah bab terakhir, dilampirkan saja. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama, sukses selalu. Baik, silakan ada lagi sebelum saya membacakan dari chat atau yang dari teman-teman yang menanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Ya, nama saya Oki Rotmansyah, kelas RMIK Bogor, angkatan 2017. Izin bertanya, untuk mahasiswa Pak yang di KHS-nya masih ada nilai yang kosong Pak, yang belum
ada nilai, sedangkan waktu itu kita pernah e-learning, mata pelajarannya saya agak lupa gitu ya. Waktu itu kita udah melaksanakan e-learning tapi nilainya masih kosong, Pak. Itu tindak lanjutnya gimana, Pak? Apa kita bisa maju ke TA atau gimana? Gitu, Pak. Ya. Sesuai kebijakan saya, makasih ini Oki mungkin mewakili juga mahasiswa yang bermasalah dengan nilai tentunya ya, tidak hanya Oki, mungkin banyak yang lain. Jika seandainya memiliki kendala nilai, tolong untuk aktif menanyakan kepada PAPS-nya terlebih dahulu. Mungkin sudah keluar nilainya, cuman kitanya tidak tahu mungkin. Jika seandainya pun tidak keluar atau tidak ada nilainya, maka kami melihat dari track record nilai yang sudah didapatkan dari UTS-nya dan seterusnya. Namun demikian, kami yakin kalau melalui e-learning, itu pasti sudah ada database-nya. Hanya bedanya, bagaimana kalau mahasiswa tidak punya nilai karena tidak kuliah, nah itu tidak bisa. Tapi kalau benar ada track record-nya, pernah ikut absen, segala macam, insya Allah kami eksekusi pasti lulus. Ya, kami langsung bisa ganti dengan dosen yang lain untuk memberikan nilai. Jika seandainya mahasiswa secara track record tidak punya, nggak pernah ngisi kuis, nggak pernah absen segala macam, mungkin itu yang berbeda, itu yang tidak bisa. Jadi silakan nanti tetap kami akan bantu menyangkut tentang nilai-nilai yang belum keluar. Jadi pastikan nanti mahasiswa yang mau ujian sidang pastikan sudah punya nilainya, karena nilai itu akan diupload kan pada saat daftar nanti. Jadi bagi yang belum punya, nanti tolong untuk meminta ke BAPS-nya atau bagian akademik, nanti melalui grup WA saja. Gitu ya, Saudara Oki dari Bogor. Pak, boleh satu lagi, Pak? Ya. Yang kelas lab kemarin tuh, lab yang untuk RMIK, Pak, di semester akhir kan diwajibkan ikut, Pak. Sementara saat itu saya kan dinas nggak bisa diganti gitu, Pak. Saya nggak mengikuti. Cuman saya tanya sama bagian akademik yang di Bogor, itu katanya nggak ada susulan, Pak. Jadi nanti bilang untuk tahun depan. Itu gimana, Pak, jalan keluarnya, Pak? Supaya dapat nilai juga, Pak. Ya, bagus pertanyaan, bagus. Jadi itu bisa nanti dengan kewenangan dari direktur, mahasiswa bisa mengganti praktikum itu dengan pengumpulan tugas atau makalah. Ya. Oleh karena itu jangan khawatir kalau memang karena alasannya kuat karena memang dinas atau mungkin keluar kota, nanti bisa digantikan melalui makalah atau melalui tugas yang lain. Dan nanti mahasiswanya harus mengumpulkan aja. Jadi seperti itu, oke ya. Nanti prosesnya ke akademik Bogor juga ya, Pak? Tetap ya, Pak? Ya, silakan proses akademik Bogor. Nanti kalaupun tidak ditanggapi karena waktunya udah mendesak, udah mau sidang, tapi belum juga ada keputusan, jangan sungkan-sungkan untuk mem-WA ke admin pusat ya. Admin pusat bisa ditulis di mahasiswanya kalau punya kendala, BAPS tidak pernah menjawab, dosen sulit dihubungi, akademik nanya nilai juga nggak dijawab, keuangan juga tidak dijawab, silakan untuk langsung ke admin pusat, nomornya ditulis saja 0815 ya, sekali lagi 0815 465 08 11 000. Saya ulangi 0815 465 11 000. Ya, silakan asal tanyakan bahwa saya sudah bertanya kepada BAPS tapi tidak jawab, Pak, begini, ini. Nanti sampaikan aja. Insya Allah kita langsung follow up ke yang bersangkutan. Begitu ya, oke. Mungkin giliran yang lain silakan. Pak. Nah, dari yang lain silakan barangkali ada yang ditanyakan sebelum saya membaca pertanyaan yang muncul yang cukup banyak di chat. Ada lagi silakan. Saya Bima Romdoni dari Cirebon, Pak. Ya. Ya, silakan Romdoni, Cirebon. Mungkin sudah diinfokan, maaf sebelumnya saya telat masuk. Ya. Bimbingan, Pak, dengan pandemi ini, apakah kita tetap harus ke Bandung atau ada kebijakan lain, Pak, untuk bimbingannya, Pak? Ya, gitu aja ya.
Ya, seperti yang tadi saya sudah Iya, presentasikan, Pak. saya sampaikan. Di sini juga ada Bapak Ibu dosen, jadi bimbingan tidak harus ke Bandung, jadi silakan komunikasi melalui grup WA, karena WA pembimbing juga ada. Jadi kalau sudah mengajukan judul, sudah ada pembimbing, nanti pembimbingnya wajib buat grup. Nah, caranya adalah bisa kirim melalui WA atau melalui email. Ya, bagaimana persetujuan pembimbing layak atau tidak itu bisa dikirim melalui email juga, nanti ditandatangan, di scan oleh Bapak Ibu dosen, tanda tangannya mungkin menggunakan tanda tangan yang sudah ada di scanan di komputer, kemudian dikirim kembali ke mahasiswa. Itu berarti sudah disetujui. Jadi karena masa pandemi ini, kita permudah dengan cara proses bimbingan sekaligus persetujuannya menggunakan media online juga. Lanjut? Oke, baik Pak. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Oke, silakan dari yang lain mungkin ada yang ditanyakan lagi. Saya Nur Siti Pak dari Bandung, jurusan analis. Ya, Kalau ya, mau tanya, kalau misalkan untuk analis itu kan penelitian harus di instansi, kalau enggak di laboratorium. Nah, sementara ya, dengan pandemi ini kan kampus tutup, terus kita juga tidak bisa ke instansi. Nah, itu bagaimana ya, Pak, fungsinya? ya. Saya sarankan kemarin dari analis kesehatan memang ada yang seperti itu, karena ini cukup unik, ini yang cukup memang harus secara di lapangan betul-betul, namanya juga menganalisis kesehatan, berarti pasti membutuhkan sebuah bahan dan alat. Jika seandainya rumah sakit atau mungkin lembaga kesehatan tidak mengizinkan, silakan untuk datang ke kampus, tentu dengan pembimbingnya, membawa bahannya sekaligus di situ, jadi langsung praktek di situ, dikasih arahan oleh pembimbingnya, dituangkan di dalam tugas akhir saja. Intinya kampus boleh digunakan sebagai laboratoriumnya, hanya tinggal mempersiapkan bahan-bahannya, nanti dari Nur City itu tinggal kontak bagian akademik atau BAPS-nya, kemudian kontak juga pembimbingnya, nanti hari apa, tanggal berapa berada di lab, supaya nanti dijadwal oleh bagian akademik yang menggunakan lab kan mungkin akan tidak hanya Siti, mungkin banyak ya, ada beberapa. Nanti kita jadwal. Mungkin cukup waktu berapa ini, katakanlah 5 jam, 6 jam, nanti yang pagi sampai siang, yang siang sampai malam, yang lain lagi. Jika menggunakan lab, sekali lagi tidak hanya Siti dari analis kesehatan, dari farmasi, dari fisioterapi, silakan gunakan lab kampus, tidak dikenakan biaya, tinggal membawa materi apa, kemudian plus pembimbingnya. Kalau menggunakan bahan, silakan bawa bahannya. Disitulah langsung konsultasi, langsung berpraktik. Menurut saya itu akan lebih mudah, malah lebih cepat sih. Oh iya, Silakan. baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Oke, dipersilakan ke teman-teman yang lain. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau diusulkan, mungkin Bapak Ibu dosen juga dipersilakan untuk menyampaikan atau ada hal yang ditanyakan. Oke, silakan. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, ini ada pertanyaan chat dari Ervan katanya. Apa saja yang harus disiapkan di meja presentasi? Pakai laptop atau seperti apa untuk teknis nanti pelaksanaan sidang, Pak? Kira-kira seperti apa? Lanjut aja Pak Umar pertanyaannya, biar banyak, biar saya langsung menjawabnya secara tidak satu-satu. Kemudian mengenai pengajuan yang mau ditanyakan berkenaan pengajuan judul, saya sudah mengajukan judul dan pembimbing tapi tidak ada di list pengajuan. Nah, itu kira-kira seperti apa? Kemudian sama yang pengajuan judul juga sama yang tadi seperti apa, ada terkait kendala nilai. Berikutnya penyusunan tugas akhir kendala. Kemudian ini ada yang menanyakan tentang proses penyusunan tugas akhir, tapi terkendala di pengambilan data di tempat observasi karena mungkin kendala untuk PSBB ini. Dan apakah diperbolehkan untuk mengganti judul dan mengambil data referensinya dari internet? Terus? Kemudian
Nah, ini terkait dengan kelengkapan berkas, kemudian apa namanya, yang tidak ada, kira-kira seperti apa, datanya kurang lengkap dan tidak ada untuk lampiran bagaimana, apakah diperbolehkan. Nah, ini terkait mungkin salah satu syarat administrasi atau dan lain sebagainya. Terkait pengumpulan berkasnya juga, karena kan dalam kondisi seperti ini. Nah, ini ada yang berikut juga mengenai laporan observasi yang tadi juga disampaikan satu, mungkin yang pertanyaannya bisa langsung untuk semua mengenai data observasi di tempat PKL-nya. Kemudian ini untuk kelas extension, Pak, ada kelas extension beberapa mata kuliah yang belum ditempuh, mungkin dari penjadwalan, kemudian nah ini kira-kira bagaimana? Apakah sudah bisa mengajukan atau memang bisa dengan cara yang lain? Sementara itu dulu, Pak. Nanti saya direkap dulu tanya. Baik, mungkin tolong ditayangkan menyangkut edaran saya untuk mahasiswa akhir, Pak Umar. Biar saya sekaligus jelaskan. Ini adalah edaran saya tentang proyek akhir dan ujian sidang. Jadi pada para mahasiswa silakan untuk menyimak beberapa kebijakan yang sudah kami sampaikan dan mungkin di grup calon wisudawan juga sudah dijelaskan, tapi akan kami pertegas kembali. Ini sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ada di sini. Jadi ada surat edaran, ya, tolong diperbesar sedikit. Ya, saya sampaikan bahwa kami memahami bahwa proses penyelesaian studi akhir terkendala karena pandemi COVID. Oleh karena itu, mahasiswa kami akan bantu bagaimanapun caranya, yang penting memiliki karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik sehingga layak untuk mengikuti proses wisuda. Yang pertama, mahasiswa yang sudah disetujui judulnya, kemudian tadi karena data PKL-nya susah, musim pandemi ini apakah boleh ganti judul dan mencari dari internet, itu diperbolehkan. Dan lagi diperbolehkan, silahkan, asal selama data itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bagi yang belum mengajukan judul tadi, termasuk yang extension, katanya ada mata kuliah yang belum, mohon nanti chat saja di grup calon wisudawan atau di BAPS, satu kelas ini mata kuliahnya apa saja yang belum, agar supaya nanti ada kebijakan dari saya bagaimana proses penyelesaian studinya. Sekaligus, apakah boleh mengajukan judul? Boleh saja. Jadi mengajukan judul sambil menyelesaikan mata kuliah satu atau dua mata kuliah yang belum, itu silahkan. Di sini sudah ada formatnya. Bagi yang akan mengajukan judul, itu ketik nama, NPM, kelas, dan judul serta acuan pembimbingnya. Dikirim ke nomor yang tertera di layar ini, ya. Nanti ini pun file ini akan kita kirim kembali ke grup calon wisudawan agar supaya bisa dipahami. Dan kami berikan waktu ini pengajuan judul dan pembimbing itu paling lambat tanggal 16 Mei 2020. Yang ketiga, nah ini yang mungkin banyak ditanyakan tadi. Sehubungan dengan masih masa pandemi COVID, mahasiswa dapat mengajukan judul itu bebas. Namun yang relevan dengan jurusannya, serta datanya mudah diperoleh dari website resmi atau melalui media online. Jika tadi dari farmasi atau analis kesehatan menggunakan lab pun dipersilahkan menggunakan lab kampus sepanjang koordinasi dengan bagian akademik dan juga dosen pembimbing. Yang keempat, khusus mahasiswa yang double degree, baik kelas taruna maupun karyawan yang 2 gelar sekaligus, itu cukup hanya mengajukan satu judul yang langsung adalah skripsinya. Bagaimana menyangkut ijazah D3-nya nanti diambil dari papernya, ya. Jadi cukup satu saja sesuai dengan jurusannya. Kemudian pembimbing nomor 5, pembimbing agar proaktif memberikan arahan solusi yang paling pas sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Nah, ini yang perlu ditekankan adalah pembimbing juga sebaiknya jangan terlalu kaku untuk harus seperti itu.
selama memang mahasiswa tidak tertarik atau tidak menguasai, menurut saya lempar saja kepada mahasiswanya, mahasiswa lebih tertarik apanya, yang dikuasai apanya. Nah, silakan diarahkan ke hal-hal yang sekiranya mahasiswa memang memiliki minat ketertarikan di bidang itu. Jadi Pak PU tinggal mengarahkan saja, ya. Jadi tidak mendrive menurut pemikiran dosen, tapi juga kita mengikuti mahasiswa mau kemana, ikuti selama masih dalam koridor nilai-nilai akademik, tidak ada masalah. Kemudian pendaftaran ujian sidang itu sudah bisa menggunakan link Google, itu nomor 6, nanti bisa di klik di situ dan bisa mendaftar secara online di situ. Ujian sidang akan dilaksanakan melalui daring, video conference. Yang tadi saya sampaikan adalah H-3 itu sudah disampaikan jadwal ujian sidangnya. Bagaimana penyelesaian proses pemberkasan? Tadi juga ada pertanyaan. Karena masa pandemi ini, silakan untuk mengirimkan, mengupload melalui Google Form atau melalui email, atau mengirimkan melalui grup calon wisudawan itu, dikirim, nanti disampaikan oleh BAPS-nya, BAPS-nya mendaftar ke akademik. Jadi nanti akademik pun yang akan mengumpulkan berkas-berkasnya. Ini tidak usah dicetak, nanti secara soft copy nanti tugas dari bagian akademik. Saya menjawab tadi dari pertanyaan dari Saudara Ervan ke bawah yang tadi sudah disampaikan melalui chat. Yang pertama, apa saja sih yang ada di meja ketika presentasi? Yang tadi saya sampaikan adalah semua bahan-bahan yang sekiranya relevan, cocok untuk penguasaan materi TA atau skripsinya. Selain laptop, bahannya, kemudian buku-bukunya, mungkin kalau punya kotretan yang penting-pentingnya, siapkan semuanya. Termasuk bisa membantu ibu, bapak, kakak, adik, baik itu bisa merekam maupun juga membantu mungkin mengambilkan alat tulis, mungkin mengambilkan sesuatu, itu jadi tanpa keluar dari kamera. Karena memang kalau memang ada pendamping yang sekiranya malah memberikan semangat bahwa kalian juga merasa yakin bisa sidang, memberikan motivasi bagus, itu lebih baik. Kemudian pengajuan judul, sementara katanya sudah mengajukan judul tapi tidak ada rilis. Jadi silakan untuk mengulangi kembali, mungkin karena ketumpuk, dan dikirim lagi ke nomor yang tadi di surat edaran nomor 2 dan nomor handphone yang dikirim ke grupnya ya. Kemudian pengambilan data, kemudian ganti judul, bisa menggunakan dari media lain, dari internet, itu sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan itu boleh saja. Melalui web resmi, datanya adalah data benar, bukan data-data hoax gitu ya. Kalau data-data hoax kita tidak diperbolehkan. Jadi selama itu benar datanya ya bisa dipertanggungjawabkan, pada prinsipnya itu adalah boleh. Kemudian mengenai mata kuliah yang belum itu apakah boleh mengajukan judul? Prinsipnya boleh ya. Prinsipnya boleh saja karena yang penting-penting tidak sidang duluan, yang penting bikin judul, pembimbing sekaligus menulis sambil kuliah, mahasiswa mata kuliah yang tertinggal sambil menulis TA atau skripsinya. Dan yang terakhir, bagaimana kelengkapan berkas dan lampirannya, silahkan teknisnya adalah kelengkapan berkas itu akan yang dimiliki oleh mahasiswa saja apa dikirim. Jikapun tidak, nanti bagian akademik yang akan mempersiapkan sendiri. Jadi bahkan akademik kalau memang secara administratif sudah membayar, sudah selesai, sudah disetujui pembimbing, nanti biar bagian akademik yang mengumpulkan nilai-nilai kalian, berkas-berkas kalian, mulai dari ijazah, KTP, kartu keluarga, atau mungkin hal-hal yang menyangkut tentang KHS, ya, kecuali foto. Nah, foto harus dikirim, karena foto itu harus adalah foto 6 bulan terakhir, foto terbaru. Karena foto terbaru itulah yang nanti akan muncul untuk ijazah. Ya, sekali lagi ya, kalau ijazah akte kelahiran mungkin gampang, bisa diambilkan dari melalui WA, dikirim, nanti disiapkan oleh akademik. Tapi menyangkut tentang foto, mohon untuk mengirimkan file foto yang bagus supaya bisa dicetak. Kalau memang mau dikirim melalui pos atau melalui tiki ke kampus juga tidak ada masalah. Tinggal ditulis di baliknya adalah nama, NPM, dan kelasnya, agar supaya nanti bisa dijadikan sebagai sebuah dokumen untuk lampiran atau menempel di transkrip nilai dan ijazah kalian. Demikian Pak Umar
dari saya. Kalau memang sudah selesai atau mungkin belum, silakan. Masih ada waktu. Baik, terima kasih Pak Direktur. Teman-teman mahasiswa yang ada pertanyaan lagi melalui langsung via voice, bisa disampaikan. Saya sambil melihat pertanyaan yang muncul di chat. Karena lumayan banyak kalau di chat, tapi untuk pertanyaannya, rata-rata pertanyaan yang sudah disampaikan sebelumnya, jadi mudah-mudahan teman-teman juga sudah paham. Jadi pertanyaan yang memang sifatnya sudah umum, tidak perlu ditanyakan lagi di chat, jatuhnya cukup memahami saja apa yang sudah disampaikan Pak Direktur. Silakan bagi yang akan menanyakan atau ada pertanyaan lain atau hal yang perlu disampaikan, dipersilakan. Ini untuk pertanyaan melalui chat, salah satunya adalah bagaimana mengenai persyaratan-persyaratan sidang yang nanti harus dikumpulkan, apakah melalui Google Form atau seperti apa. Kemudian, nah bagaimana nanti teknisnya untuk pelaksanaan pemberkasannya sendiri, kan harus ke bagian keuangan, ke bagian akademik, perpustakaan, dan lain sebagainya. Itu kira-kira gimana? Ya, udah ada lagi atau hanya itu? Sebentar Pak. Ini terkait kesulitan Jadi mencari dari data, sudah mengajukan judul asis yang menjadi pertanyaan ke bawah. Pertanyaannya hampir sama dengan yang di atas Pak, yang sebelum-sebelumnya. baik, ya, baik tentang pemberkasan untuk kepada seluruh mahasiswa, apalagi masih pandemi, tidak ada di Bandung, tapi sudah siap sidang. Jangan khawatir, pemberkasan selain melalui Google Form diupload, juga bisa melalui email yang ada. Nanti minta aja ke admin BAPS atau admin di grup calon wisudawannya. Bisa juga dikirim melalui WA, nanti biarkan akademik yang semua mengatur tentang persyaratannya. Bagaimana tentang keuangan? Nah, nanti ketika sudah terdaftar bahwa kalian sudah disetujui oleh pembimbing, ada tanda tangan pembimbing bahwa Anda memang sudah disetujui, nanti tugas bagian keuangan kampus, bagian keuangan juga memonitor, saya harapkan di video conference ini, nanti akan mencatat nama NPM kalian, dan nanti kalian akan tahu biaya rincian yang sudah dibayar, yang belum dibayarkan, kalau memang ada. Kalau tidak ada, artinya sudah tidak ada pembayaran yang memang dibayarkan, nanti langsung di-ACC oleh bagian keuangan untuk dilaporkan ke akademik, akademik langsung menjadwalkan ujian sidang. Jadi bagaimana kalau masih ada pembayaran yang belum dibayarkan, nanti akan ada rincian dari bagian keuangan apa saja yang harus dibayar dulu. Membayarnya juga tidak harus ke Bandung, silakan bisa transfer melalui surat edaran ini ada di halaman nomor 8, bisa ke Bank BNI, BRI, BCA, atau Bank Mandiri. Bukti dari transfer itu nanti di capture, dikirim, dan jelaskan bahwa ini adalah untuk syarat ujian sidang. Nanti ditelah oleh bagian keuangan, ketika layak oleh bagian keuangan, langsung keuangan bilang oke ke bagian akademik, dan bagian akademik dianggap sudah selesai dan tinggal menjadwalkan ujian sidang. Jadi simpel, mudah-mudahan sekalipun kita jauh, tetap persyaratan masih tetap kita bisa bantu. Manfaatkan komunikasi melalui grup WA atau email kepada dengan staf kami dari bagian akademik maupun bagian keuangan, dan mohon untuk tetap bersabar tentunya. Dan karena waktunya sudah cukup, maka akan kami akhiri, simpulkan bahwa kepada Ibu Bapak dosen dimohon untuk benar-benar mengguide mahasiswa bimbingannya sepenuh hati, tentu dengan kesabaran. Sebisa mungkin ditargetkan 1 minggu adalah 1 bab selesai. Jadi kalau 5 bab, ya 5 minggu diharapkan selesai. Mengenai teknis, bagaimana proses bimbingannya, apakah melalui Google Classroom atau melalui email atau melalui grup WA yang lain, itu dipersilahkan bagaimana kreativitas dari Bapak Ibu dosen sendiri, sehingga diharapkan mahasiswa tetap memiliki semangat bahwa yang bersangkutan secara ilmiah juga dianggap layak mendapatkan gelar dari kampus Politeknik Fisika Indonesia Bandung. Dan yang terakhir, bagi yang memiliki kesulitan tentang judul, kemudian judulnya harus berubah, silakan komunikasikan dengan pembimbing. Kesulitan nilai nanti oleh bagian akademik,
kesulitan keuangan nanti rinciannya silakan komunikasi, meminta nomor handphone bagian keuangan sebenarnya sudah ada di surat itu yang bisa dihubungi siapa dan seterusnya. Kami senantiasa sekalipun dalam masa pandemi ini staf kami akan tetap membantu kalian yang harusnya ditargetkan lulus pada tahun ini. Kendala apapun silakan sampaikan dengan baik. Saya yakin dosen dan staf akan memiliki semangat untuk menggait mahasiswanya sampai dengan selesai. Demikian pengarahan dari saya secara umum. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih sudah bergabung teman-teman, dosen, mahasiswa, baik yang ada di luar Jawa, di sini dari NTT ada, Kalimantan ada, Aceh juga ada, Lampung ada. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan, sukses selalu. Mudah-mudahan tetap bisa semangat menyelesaikan studinya, TA-nya maupun skripsinya. Yakinlah bahwa tahun ini kalian bisa selesai mendapatkan gelar dari kampus Politeknik Fisika Indonesia Bandung. Kami mohon maaf jika ada pelayanan kami yang kurang baik. Silakan dikomunikasikan dengan staf kami. Mudah-mudahan dengan berada saya di luar Bandung ini pun kami tetap bisa melakukan komunikasi karena kami yakin kami juga harus memiliki trigger bagaimana memberikan semangat kepada Bapak Ibu dosen sekaligus kepada kalian mahasiswa calon wisudawan yang seharusnya lulus pada tahun ini. Orang tua kalian, Bapak Ibu kalian, keluarga kalian mendambakan kalian harus lulus pada tahun ini. Manfaatkan waktu 1 hari, 24 jam ini dengan sepenuh hati. Kita banyak puasa, tapi kita juga harus bekerja bagaimana mengumpulkan bisa sampai dengan selesai TA dan skripsinya. Yakin aktif untuk komunikasi juga dengan pembimbing. Jika kalian memiliki kendala apapun, kami sampaikan kembali nomor handphone admin kami, nomor admin pusat. Jika sudah WA BAPS, sudah WA dosen tapi tidak dijawab, sudah WA keuangan juga tidak dijawab, silakan tulis nomor admin pusat kami, yaitu 0815 465 1100. Lagi 0815 465 1100. Usahakan sudah komunikasi dulu dengan BAPS, bagian akademik atau bagian keuangan atau dengan dosen dulu. Kalau tidak ditanggapi, silakan untuk yang terakhir kami akan bantu jika memang kalian sudah pernah tapi tidak pernah mendapatkan respon. Mudah-mudahan kalian cepat selesai bimbingannya, sukses selalu, tetap semangat, yakinlah bahwa orang tua kalian menanti bahwa kalian mengikuti prosesi wisuda. Sampai jumpa pada saat prosesi wisuda yang insya Allah akan diselenggarakan tanggal 22 Desember 2020. Sekian, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, terima kasih untuk nanti mungkin banyak sekali chat yang disampaikan mengenai pertanyaan-pertanyaan, tapi saya perhatikan jawabannya mungkin sudah tadi disampaikan, jadi nanti mungkin saya akan izin ke Pak Direktur apakah video ini akan di-upload ke YouTube supaya bisa menyimak mengenai informasi-informasi apa saja yang penting dan kemudian bisa diinformasikan ke teman-teman dan teman-teman semuanya bisa menyaksikan. Baik, saya akhiri untuk kegiatan pengarahan hari ini. Sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ulang tahun satu lagi ya, Soalnya masih